Oke. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu SMA kelas 11 atau kelas 12, tergantung dari kurikulum yang dipakai. Inti dari programisasi linear pada dasarnya adalah dia ingin sama seperti waktu kita belajar pada pertemuan sebelumnya kita belajar Lagrange ya, kita ingin mencari nilai optimum ya. Jadi misalnya kita ingin memaksimumkan si Y atau meminimumkan Y, di mana Y itu misalnya fungsi dari A1 sama A2 seperti itu. Nah, pada dasarnya kita ingin mencari nilai A1 dan A2 yang meminimumkan atau memaksimumkan Y gitu. Jadi A1 A2 yang dipilih adalah nilai yang optimum untuk memaksimumkan atau meminimumkan Y. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas suatu materi baru yang belum pernah kalian pelajari di SMA, yaitu Lagrange optimization, yaitu optimisasi berkendala seperti itu. Nah, kalau sekarang juga ada kendalanya, tetapi kita menggunakan suatu pendekatan yaitu programisasi linear. Seperti itu. Ya, jadi apa sih programisasi linear? Programisasi linear adalah suatu model optimisasi persamaan linear berkenaan dengan kendala-kendala linear yang dihadapinya. Ya, jadi kalau kemarin Lagrange itu dia fungsi tujuannya tidak linear ya yang kita pelajari. Sedangkan kendalanya masih mungkin linear. Nah, kalau sekarang fungsi tujuannya linear, fungsi kendalanya juga linear seperti itu. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan Lagrange. Oke, kita masuk aja ke contoh soal langsung ya untuk programisasi linear gitu. Misalnya kita bikin ya, kita ingin memaksimumkan suatu fungsi yaitu fungsi tujuannya yaitu z sama dengan 5000 a ditambah 6000 b seperti itu. Sedangkan dia menghadapi kendala 4a plus 2b itu kurang sama dengan 100. Sedangkan 3a plus 4b itu harus kurang sama dengan 120. Di mana nilai A dan B harus positif. Kayak gitu. Nah, ketika kita ingin memaksimumkan suatu fungsi tujuan, maka kendalanya itu adalah kurang dari sama dengan. Atau berarti dia dibatasi nilainya. Seperti itu. Jadi bisa kita bilang nih, kalau bahasa matematisnya, ketika 4A plus 2B kurang sama dengan 100, maka 4A plus 2B itu maksimal 100. Ya, apakah bisa kurang dari 100? Bisa. Apakah bisa sama dengan 100? Bisa, tapi di atas 100 dia nggak bisa, seperti itu. Ya, ingat aja konsep garis bilangan. Kalau kurang sama dengan 100, berarti 100 dan di bawah 100 itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi misalnya ini 100, berarti ini ke ini dan ke samping itu adalah daerah arsirnya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Maka ini bisa kita tolak. Masuk akal kalau kita ingin memaksimumkan berarti kendalanya itu ke sebelah kiri ya, seperti itu. Karena logikanya kan kalau misalnya ini kurang sama dengan berarti kan A plus B-nya itu dicari yang paling apa namanya? A plus B-nya itu nilainya harus sekecil mungkin tapi Z-nya itu harus maksimum seperti itu. Makanya kendalanya kurang sama dengan. Tapi kalau ingin meminimumkan, itu nanti kebaliknya dia lebih besar sama dengan. Kan ini kan intinya berapa sih A plus B yang bisa memaksimumkan Z. Tapi nggak boleh melebihi ini. Jadi masuk akal kalau memaksimumkan kendalanya itu kurang sama dengan. Tapi kalau meminimumkan, gimana sih cara kita minimumin Z, tapi ini tuh setidaknya segini gitu. Nanti mungkin lebih gampangnya kalau kita udah bahas soal cerita seperti itu. Oke, sebenarnya ini kalau waktu teman-teman masih ingat, mungkin waktu SMA itu disuruh bikin semacam kurva, ya. Sebenarnya penyelesaiannya tidak harus dengan kurva, tapi kurva itu hanya untuk menggambarkan keadaannya, ya. Kebetulan ini kendalanya cuma dua ya ceritanya, dua variabel dan ada dua macam kendala. Sorry, ada tiga ya. Tapi ada dua persamaan linear, yang persamaan linear dua variabel ditambah dengan syarat ini, di mana A dan B itu mungkin ini bisa kita abaikan ya, ini aja nih satu dua ini. Ya, di mana A dan B itu harus positif. Berarti cara penyelesaiannya adalah kita harus mencari nilai A dan B yang memenuhi kedua aturan ini. Nah, secara logika, gimana caranya supaya keduanya ini bisa terpenuhi? Maka kita menggunakan konsep
penyelesaian linear dua variabel, ya, di mana kita melakukan substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B yang memenuhi kedua persamaan ini. Ya, misalnya ini persamaan satu, ini persamaan kedua. Oke, saya yakin teman-teman semua udah ngerti ya cara nyarinya. Saya akan coba nih, misalnya 4A plus 2B itu harus kurang sama dengan 100. Nah, ini saya harus bikin salah satu yang berarti kan kalau konsepnya substitusi eliminasi gitu, misalnya eliminasi ya, berarti kan kita ngabisin salah satu variabel. Misalnya saya mau habisin variabel B dengan cara persamaan 1 saya kali 2. Berarti hasilnya adalah di sini jadi 8A ditambah 4B kurang sama dengan 200. 3A plus 4B kurang sama dengan 120. Ya, ini saya kurangi, dapatlah hasilnya adalah B-nya habis, 5A-nya jadi ini mungkin kita bikin sama dengan aja ya biar nggak repot. Jadi 5A sama dengan 80, A sama dengan 16, seperti itu. Lalu kita masukin A-nya ke salah satu, misalnya di sini ya. 3A plus 4B itu sama dengan 120, berarti 3 kali 16 ditambah 4B sama dengan 120. Kita tahu bahwa 3 kali 16 itu adalah 48. Berarti 4B sama dengan 72 ya. Benar ya, 72 berarti B sama dengan 18. Nah, kalau teman-teman buktikan nanti hasil A dan B ya, ketika 16 sama 18 ini dimasukin ke sini, itu dua-duanya memenuhi. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan seluruh resource gitu ya, dengan persamaan linear dua variabel, berarti terbukti bahwa dia itu bisa 16 dan 18 kayak gitu. Ya, jadi ketika menggunakan A sebanyak 16 dan B sebanyak 18 itu memenuhi kedua kendala, bisa dibilang ini dua-duanya syaratnya terpenuhi kayak gitu. Dan kendalanya juga secara maksimum, di sini 100, sini 120. Nah, pertanyaannya, ini kan berarti kan apa bedanya dengan sistem persamaan linear dua variabel seperti itu? Kalau cuma seperti ini. Sedangkan kita harus bicara tentang kemungkinan lain. Tadi kemungkinan pertama adalah misalnya keduanya dipakai 100 sama 120 seperti itu. Oke. Bagaimana kalau kita coba kemungkinan lain? Bisa nggak kita, ini kan salah satu titik kritisnya gitu. Nah, bisa nggak kita menemukan titik kritis lain selain ini? Nah, berarti caranya adalah kita lihat aja nih, misalnya 4A plus 2B itu kurang sama dengan 100. Nah, berarti misalnya kita bikin nilai A-nya 0, berarti B-nya adalah 50, ya kan? Nah, berarti salah satu cara tips ya, ini untuk kasus seperti ini, berarti kalau kita mau mencari titik kritis, kita bisa membuat masing-masing persamaan itu salah satu variabelnya itu kita bikin sama dengan 0. Ya, atau bisa kita bilang misalnya 4A plus 2B kurang sama dengan 100. Nah, ketika kita tidak menggunakan A sama sekali, berapa B yang bisa digunakan? Begitu pula sebaliknya. Nah, itu salah satu tips untuk mencari titik kritis selain titik kritis ini, 16-18. Ya, karena ini 16 sama 18 itu berarti ketika ini sama dengan ini, ya, ketika persamaan 1 dan persamaan 2 berlaku, atau ketika nilai A dan B di persamaan 1 dan 2 sama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa nanti pada saat di kurva gitu ya, ini kedua kendala ini bersinggungan seperti itu. Jadi nilai 16,18 ini ketika si 1 dan 2 bersinggungan. Nah, sekarang kita cari untuk persamaan 1 nih. Persamaan 1 kan 4A plus 2B kurang sama dengan 100 gitu. Nah, tadi misalnya A-nya 0, berarti B-nya 25. Kalau misalnya B-nya yang 0, A-nya 50. Nah, berarti kita dapat dua titik kritis, yaitu ingat, karena ini kan sistemnya misalnya X dan Y. Misalnya X-nya adalah A, Y-nya adalah B, berarti 0,25 dan 50,0. Oke, jadi kita selain titik kritis 16,18, kita juga dapat ini 0,25, 50, seperti itu. Oke, sekarang kita tadi kemungkinan pertama kita bikin misalnya ketika nilai A dan B untuk kedua persamaan itu sama. Terus tadi kemungkinan berikutnya adalah ketika persamaan satu itu ya persamaan satu terpenuhi di mana A-nya itu maksimum
B-nya tidak digunakan sama sekali, atau B-nya maksimum, A-nya tidak digunakan sama sekali. Nah, bagaimana untuk persamaan kedua? Persamaan kedua ya, 3A ditambah 3A plus 4B itu kurang sama dengan 120. Nah, ketika A-nya 0, B-nya 30. Ketika B-nya 0, A-nya 40. Berarti kita dapat dua titik kritis yaitu 40,0 dan 0,30. Oke, jadi ada 5 kemungkinan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau tahu jawabannya, kita tinggal masukin aja nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini berarti ada 5 kemungkinan yang akan dipilih. Ya, dari 5 akan dipilih satu, yaitu ketika A dan B yang dipilih itu memaksimumkan nilai Z. Itu yang akan dipilih, seperti itu. Kita bisa masukin satu-satu, seperti itu. Tapi kita juga bisa pakai pendekatan kurva untuk menentukan kemungkinan titik kritis yang dipilih. Nah, kalau kita pakai pendekatan kurva, itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini sumbu A, ini sumbu B, gitu. Ya, langsung masukin di dalam apa namanya kurvanya itu kita pakai apa ya namanya? Ya, kita masukin nilai kendalanya. Misalnya tadi kendala pertama itu 4A plus 2B tidak lebih dari 100. Nah, berarti kalian bikin misalnya ya ketika 4A plus 2B tidak sama dengan 100 berarti misalnya seperti ini. Berarti logikanya kurvanya itu ya kalian bikin misalnya 4A plus 2B tidak lebih dari 100 atau misalnya sama dengan 100. Nah, berarti tadi bikin kan tadi nemu titiknya berapa aja? Ini titiknya kan 0,25 sama 50,0. Nah, ini 50,0 tuh berarti ini misalnya ini sorry 0,20. Oh ya, maaf ini ketukar ya. Ini kan A0 B25 berarti bentar. Ya 0,25. Oh ya, maaf ketukar ya. Ini harusnya kebalik ya. Ini A, ini B gitu ya. Ini A, ini B. Ya, jadi ketika A25, B-nya 0. Oke, ketika B-nya 50, A-nya 0. Berarti titiknya jadi 25,0 sama 0,50. Oke. Kalau ini udah bener ya. 40,0 sama 0,30. Nah, sekarang berarti kita tadi nemu dua titik ya, 25,0 sama 0,50. Berarti logikanya di sini tuh 0,50 nih. 25,0 berarti kan 25,0 berarti kan di sumbu A 25, di sumbu B 0, berarti di sini nih. Ini adalah 25,0. Nah, di sini adalah 0,50. Ya, jadi titik ini menunjukkan nilai A 0, nilai B 50. Kalau di sini menunjukkan A-nya 25, B-nya 0. Nah, terus yang kedua itu 40,0 sama 0,30. Berarti di sini misalnya nih ya sama 0,30 di sini nih. Oke, seperti ini. Nah, di sini itu titik 16,18. Jadi nanti kalau gambar kurvanya rapi gitu, pasti jawabannya akan seperti ini. Pertemuannya adalah di sini 16,18 seperti itu. Nah, berarti dari sini kita dapatnya 3 kemungkinan titik kritis, yaitu ya kalau saya berarti ada 3 titik kritis yaitu ini, dan ini kemungkinannya. Kenapa 0,30 tidak dipilih? Ya logikanya 0,30 sama 0,50 mana yang lebih tinggi? Udah pasti yang 0,50 seperti itu. Masuk akal nggak? Kan kira-kira nih, misalnya kita sama sekali nggak pakai A untuk memaksimumkan Z-nya. Tadi kan Z dimaksimumkan dengan adanya A dan B.
Nah, ketika kita nggak pakai A sama sekali, lalu ada dua kemungkinan, misalnya B dipakai 30 dan B dipakai 50, sudah pasti pakai B50 itu pasti lebih besar daripada pakai B30. Karena sama-sama tidak menggunakan A. Sehingga ini sudah pasti dia bukan titik kritis. Seperti itu. Ya. Terus kenapa 25,0 sama 40,0 itu kita bisa eliminasi 25,0? Sama kayak tadi. Nah, dengan asumsi tidak menggunakan B sama sekali, maka menggunakan A sebanyak 40 itu sudah pasti hasilnya lebih besar dari menggunakan A sebanyak 25. Makanya daerah ini dan ini itu tidak kita anggap sebagai titik kritis. Nah, bagaimana dengan 16,18? Nah, kita nggak tahu. Kayak gitu. Kita nggak tahu ini, yang jelas 16,18 tuh masih ada kemungkinan dia dipilih sebagai titik kritis. Kayak gitu. Berarti ada dua kemungkinan, 0,50, 16,18 sama 40,0. Seperti itu. Ya. Karena kendala, kan kalau memaksimumkan berarti kita tuh, mungkin teman-teman yang ESP ya, kalau konsep konsumen mungkin udah belajar ya, memaksimumkan utility. Mungkin belum belajar, tapi nanti akan belajar ya. Misalnya memaksimumkan utility dengan anggaran belanja yang segitu gitu. Berarti kan nggak boleh melebihi. Nah, ini logikanya juga sama. Kendalanya ini kan nggak boleh melebihi 100-120. Nah, berarti daerah apa namanya daerah himpunan penyelesaiannya itu ke sebelah kiri. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini kan kendala kendala pertama gitu kan. Berarti daerahnya tuh harus begini. Nah, seperti itu. Terus itu dari arsiran yang pertama ya. Nah, arsiran yang kedua itu dari daerah kendala yang kedua seperti itu. Bentar. Ya, jadi itu arsiran pertama, terus habis itu arsiran kedua. Nih. Sebenarnya jawabannya itu adalah ketika kedua daerah itu diarsir secara bersamaan, itu jawabannya. Oke, tadi kita sudah arsir. Jadi ya ini tadi kan biru, lalu ini kuning. Maka kalau teman-teman perhatikan gitu, daerah bersinggungannya. Jadi kan ketika kita ingin mencari suatu kondisi di mana dua kendala tersebut terpenuhi, ya, maka berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu terjadi ketika keduanya berarsir secara bersamaan. Seperti itu. Ya, seperti konsep peluang majemuk ya, misalnya peluang terjadinya ada A dan B itu kan peluang A kali B, peluang A dikali peluang B. Artinya keduanya itu harus terjadi secara bersamaan. Kayak gitu. Bukan A atau B tapi A dan B. Nah, tadi misalnya tadi udah arsir nih, misalnya daerah di kendala satu itu kan ke sini. Lalu daerah B itu ke sini. Nah, ternyata A dan B itu sama-sama bersinggungan di sini. Nah, sehingga kita daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Ya. Kalau saya ambil daerah sininya. Ya. Ini adalah 16,18 gitu ya. Ya, itu 16,18. Terus kita ambil daerah titik lainnya, yaitu jadi ada tiga titik kritis ya, di sini, sini, dan sini. Di mana ini tuh 16,18, lalu ini tuh 0,30, dan di sini adalah 25,0. Nah, tadi kita udah eliminasi ya, kenapa 0,30 dan 25,0 itu tidak termasuk titik kritis ya, karena dia nilainya lebih kecil daripada 40,0 sama 0,50, sehingga ini bisa kita abaikan. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa jawaban titik kritis yang benar itu adalah 16,18, seperti itu. Kita bisa membuktikan apakah jawaban kita itu benar atau salah dengan cara tadi kita punya fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan berapa nih? 5000A plus 6000B. Ya. Nah, supaya kita bisa membuktikan bahwa 16,18 itu adalah A dan B yang optimal untuk memaksimumkan si Z, berarti caranya adalah kita memasukkan satu-satu ya, 030, 1618, dan 250. Kita buktikan bahwa 1618 itu akan memberikan hasil Z yang maksimum atau lebih besar daripada yang 0,30 dan 25,0. Nah, ketika 0,30 berarti Z-nya adalah 5000 kali 00,
6.000 dikali 30 itu berarti 180.000. Oke. Lalu kalau saya masukkan 16,18 dan 25,0. Nah, misalnya 25,0 berarti kan A-nya 25, berarti 5.000 kali 25, 125.000. B-nya dikali 0 habis, berarti Z sama dengan 125.000. Oke. Nah, sekarang kita masukin nilai 16,18. 5.000 kali 16 itu 80.000 ya. 6.000 dikali 18 ya, 18 kali 5, berarti 108. Berarti 108 ditambah 80 itu artinya 188.000. Berarti terbukti bahwa 16,18 itu adalah titik kritis. Titik kritis yang menghasilkan pilihan yang optimum. Kayak gitu. Saya mau tekankan lagi gitu ya. Untuk kasus ini, umumnya ketika ada seperti ini ya, kasus seperti ini, itu biasanya ya yang optimum itu adalah ketika kendala satu dan kendala dua itu bersinggungan. Biasanya titik itu yang menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi tujuan. Tapi itu tidak sifatnya tidak tentu ya, tergantung. Ada situasi kondisi di mana pertemuan titik kedua kendala itu tidak menghasilkan titik optimum. Tapi pada umumnya pertemuan keduanya menghasilkan titik yang optimum. Baik itu memaksimumkan tujuannya atau meminimumkan tujuannya. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk kasus maksimum dan minimum. Nah, sekarang saya akan contohkan soal yang meminimumkan. Kalau tadi kan memaksimumkan gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh ya, teman-teman kalau perhatiin program linear itu konsepnya sederhana sebenarnya ya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tinggal cari aja fungsi tujuannya. Ya, misalnya ini bisa kita pakai, kita aplikasikan untuk kita misalnya buka usaha gitu ya. Misalnya kita punya suatu usaha gitu, kita mau tahu kita kan bisa tahu fungsi profit dari usaha kita ya, fungsi sederhananya gitu. Misalnya kita tahu ini kita coba review chapter kemarin gitu. Profit itu revenue dikurang cost gitu kan. Jadi teman-teman tahu revenue-nya itu berarti kan harga dikali kuantitas. Nah, teman-teman kita asumsinya perfect competition market lah ya di kehidupan sehari-hari gitu. Harganya konstan, terus teman-teman tahu ya misalnya harganya konstan 50.000 per barang gitu. Nah, berarti total revenue adalah 50.000 ki misalnya ya. Berarti dapat TR-nya 50.000 ki. Nah, terus cari total cost-nya. Ya, mungkin biar lebih sederhana pakai fungsi biaya linear ya. Teman-teman tahu fixed cost, tahu variable cost. Misalnya nih ya, teman-teman punya usaha nih. Beli barangnya tuh 50.000 per unit. Sorry. Iya, harganya 50.000 per unit. Terus itu sorry, bukan beli barang. Teman-teman mau jual barang harganya 50.000 per unit. Berarti kan total revenue adalah P kali Q. Nah, kita asumsinya P-nya konstan nih. Teman-teman pasar persaingan sempurna harganya konstan. Jadi TR adalah 50.000 Q misalnya. Nah, terus profit kan TR kurang TC. Nah, misalnya TC-nya itu kita asumsikan linear aja ya. Dan kita masih jangka pendek. Misalnya teman-teman untuk usaha, misalnya usaha makanan gitu, fixed cost-nya butuh 1 juta misalnya. Terus variable cost-nya butuh 20.000. Sorry, ya 20.000 Ki ya berarti ya. Berarti TR adalah 50.000 Ki. Nah, TC-nya ini, penjumlahan ini adalah TC nih. TC adalah 1 juta ditambah 20.000 Ki. Nah, profit adalah apa? TR min TC ya. Berarti teman-teman tinggal kurangkan ke duanya. Berarti profit adalah 50.000 Ki dikurang 1 juta dikurang 20.000 Ki. 50.000 Ki dikurang 20.000 Ki itu jadi 30.000 Ki. Berarti profit adalah 30.000 Ki misalnya dikurang 1 juta. Ya. Nah, ini adalah fungsi tujuan. Nah, terus teman-teman cari aja kendalanya apa. Misalnya, kendalanya aku tuh apa namanya, misalnya kendalanya masukinnya kendala ini kebetulan key-nya 1. Nah, nanti kalau kita jabarin bisa aja key-nya 2. Nah, teman-teman jabarin apa nih kendalanya. Misalnya dia cuma produksi A dan B itu maksimal sekian. Nah, apa dan apa sekian. Nah, teman-teman jabarin kendalanya udah dapat deh penyelesaiannya. Jadi sebenarnya program linear tuh bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia bisnis. Kalau teman-teman tahu pemimpin Kuba itu namanya Che Guevara ya. Che Guevara itu pemimpin perang gerilya di Kuba.
Ya, jadi dia setelah revolusi, dia belajar matematik dari tingkat dasar sampai lanjut. Dan sebagian besar waktunya di malam hari itu dipakai dipakai untuk belajar dan dia tuh bisa menguasai dan mengajari si bawahannya tentang program linear dan statistik. Ya, berarti program linear itu yang tadi kita pelajari dan itu berguna untuk membangun perindustrian Kuba pada saat itu. Ya, kelihatannya simple seperti ini tapi ternyata bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu yang diaplikasikan tidak sesederhana yang kita pelajari saat ini cuma dua variabel. Mungkin mungkin ada 10 variabel dan ada kendalanya mungkin ada 20 misalnya seperti itu. Ya, dan kalau zaman dulu mungkin belum ada aplikasi ya untuk program linear. Sekarang aplikasinya udah ada ya. Jadi kita cukup bikin persamaan matematisnya gitu. Kita masukin ke program nanti dia nemuin hasil yang optimumnya. Itu aplikasi matematik ya, bisa R, Python dan sebagainya. Oke, sekedar intermezzo ya. Jadi tadi apa Che Guevara, teman-teman bisa cari, ini adalah pemimpin Kuba yang belajar matematik dan terbukti dia bisa membangun negaranya seperti itu. Ya, harapannya generasi milenial juga bisa punya kesadaran ya untuk mengaplikasikan matematika yang mereka pelajari baik itu di tingkat dasar ataupun tingkat kuliah untuk membangun negara kayak gitu atau mungkin sederhananya membangun rumah tangga aja lah ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke contoh meminimumkan. Oke, kalau meminimumkan tadi tadi kan konteksnya memaksimumkan berarti kendalanya itu kurang sama dengan. Nah, sekarang meminimumkan berarti kendalanya itu lebih besar sama dengan. Nah, sekarang kendalanya itu ini tetap pakai dua variabel gitu ya. Tapi sekarang kendalanya lebih dari dua. Ya, jadi persamaan yang perlu kita selesaikan itu lebih dari dua. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya akan coba jelaskan. Misalnya soalnya seperti ini. Z sama dengan 600A plus 400B. Nah, kendalanya itu adalah 3000A tambah 1000B itu lebih besar dari 24.000. 1000A ditambah 1000B itu lebih besar sama dengan 16.000. Lalu yang ketiga adalah 2000A ditambah 6000B itu lebih besar sama dengan 48.000. Supaya supaya gampang ini bisa kita sederhanakan saja persamaannya ya. Ini dibagi 1000 jadi 3A plus B lebih besar dari 24, lebih besar sama dengan ini jadi A plus B lebih besar sama dengan 16. Yang ini jadi A plus 3B, ya ini bagi 2000 berarti ya. A ditambah 3B lebih besar sama dengan 16. Seperti itu. Ini fungsi tujuan, subjek tuh kendalanya. Kendalanya adalah ini. Nah, berarti kalau ada tiga persamaan, mungkin nggak harus pakai kurva ya, nyelesainnya langsung ke persamaan aja gitu. Jadi pakai lebih ke intuisi ya. Jadi nggak perlu gambarin kurvanya gitu untuk nyari himpunan penyelesaiannya, bisa aja. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya dia tiga persamaan? Berarti logikanya ya, kalau digambar kurvanya itu nanti pertemuannya nggak cuma satu dan dua, ya kan? Kan tadi kendalanya ada satu dan dua gitu. Jadi titik potongnya itu hanya di ketika kendala satu dan kendala dua bersinggungan. Itu sebagai salah satu titik kritis. Ya. Nah, kalau sekarang itu nggak cuma satu dan dua, tapi ada satu dan tiga. Ya. Jadi, misalnya persamaan satu dan dua bersinggungan. Jadi, salah satu calon titik kritis. Lalu persamaan satu dan persamaan tiga bersinggungan. Jadi, titik kritis lagi, calon titik kritis. Nah, nanti kemungkinan yang terakhir adalah eh, kendala kedua itu bersinggungan dengan kendala ketiga. Nah, berarti logikanya ya, cara mengerjakannya adalah kita membuat persamaan dari kita mencari solusi A dan B ketika persamaan satu dan persamaan 2 itu memiliki penyelesaian yang sama untuk A dan B ya. Jadi kerjakan 1 2, 1 3 baru 2 3 seperti itu. Oke. Ya, misalnya ini persamaan satu, ini persamaan 2, lalu ini persamaan 3. Oke. Nah, sekarang misalnya sekarang persamaan satu dan persamaan 2. Nah, 3A ditambah B itu sama dengan, kita bikin sama dengan biar lebih mudah ya.
Terus A plus B sama dengan 16. Oke, ini kita eliminasi. B-nya habis, jadi 2A sama dengan 8, berarti A sama dengan 4. Ya. Lalu, kalau misalnya A4, berarti B adalah 12. Berarti kita dapat solusinya itu adalah 4,12, seperti itu. Ya. Itu ketika persamaan 1 dan persamaan 2 itu bersinggungan. Nah, bagaimana kalau persamaan 1 dan persamaan 3? Persamaan 1 dan persamaan 3 berarti 3A plus B sama A plus 3B gitu ya. Jadi 3A plus B sama dengan 24. Lalu A plus 3B sama dengan 16. Misalnya saya mau bikin ini di 16 ya. Oke, saya mau ngabisin yang mana nih? Misalnya saya mau ngabisin yang bawah nih, jadi 3A plus 9B sama dengan 48 misalnya. Kan dikali 3 ya. Berarti ini 8B, ini 24. Berarti dapat nilai B-nya sama dengan 3. Berarti 3A itu adalah 21, berarti A sama dengan 7. Berarti dapat titiknya adalah titik dari 1 dan 3 itu adalah 7,3. Oke. Nah, sekarang kita bikin persama. Jadi simpan dulu ya, 73, 4, 12. Lalu sekarang 2 dan 3. Ya, jadi ini karena kita nyelesain manual, kalau pakai aplikasi langsung ketemu seperti itu. Misalnya 2 dan 3 ya. Berarti A plus B sama dengan 16. Terus A plus 3B sama dengan 16. Nah, kita kurangi gitu ya. Ini habis, berarti ini jadi 2B sama dengan 0. Berarti A sama ya, apa? A sama dengan 16 ya. 2B sama dengan 0, A sama dengan 16. Berarti titiknya adalah 16,0. Nah, berarti kandidat ininya ya, kandidat titik kritisnya itu ada macam-macam nih. Mulai dari 16,0, terus ada 7,3 dan ada 4,12. Saya tulis aja di bawah ya. 4,12, 7,3 ya. Tadi ya 7,3 gitu sama 16,0. Kemungkinan lain ada, yaitu ketika tadi misalnya persamaan 1 itu A-nya maksimum, B-nya A-nya maksimum berarti B-nya enggak, atau B-nya maksimum itu karena A-nya 0. Nah, misalnya ini kita bikin A-nya 0 berarti B-nya 24, ya kan? B-nya 24. Nah, kalau 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 B-nya yang 0, A-nya 8, berarti 8,0 sama 24,0. Ya, dari persamaan 1 kita dapat 8,0. Ini saya akan ajarkan tanpa harus gambar kurva gitu ya. Gimana cara kita ngeliminasi gitu. Nah, sekarang persamaan kedua. Persamaan kedua A plus B sama dengan 16. Berarti 0,16 dan 16,0. Saya bikin seperti ini ya. Jadi di mana ini tuh adalah hasil dari pertemuan kedua titik ya. 12, 13, dan 23. Oke. Sedangkan yang bawah itu adalah untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ketika A maksimum atau B maksimum. Nah, sekarang persamaan kedua tadi 16,0 sama 0,16. Iya ya. Ya, 16,0 sama 0,16. Oke. Oke, sekarang persamaan ketiga. A plus 3B sama dengan 16. Nah, berarti 16,0 dan 16 per 3. Ya, 16,0 atau 0 sama 16 per 3. 16,0 atau 0, 16 per 3. Oke, saya sekarang akan mengajarkan cara eliminasi. Ya,
kemungkinan besar memang ini pasti akan dipakai. Nah, tapi ini pasti ada yang dieliminasi. Nah, cara tahu eliminasi itu seperti ini. Kita pakai logika aja. Nah, misalnya ini kita jangan elimini dulu ya. Ini kita nggak elim gitu ya. Yang kita elim yang bawah dulu. Yang bawah pasti ada yang dielim nih. Logikanya gini. Ini tadi kan kemungkinan titik kritis nih dari pertemuan kedua kendala ya 1 2, 1 3 dan 2 3. Nah, logikanya 8 dan 0 bisa kita eliminasi nggak? Coba kira-kira 8 dan 0 itu pasti lebih rendah nggak dari dari salah satu di antara tiga ini? Coba kalau 4 12 sama 8 0 itu masih belum tentu. Kenapa? Karena 8 lebih tinggi dari 4, tapi 0 lebih rendah dari 12. Sehingga kita nggak bisa menyimpulkan, sehingga kita nggak bisa mengeliminasi hanya karena 8 0 itu berbeda dengan 4 dan 12. Karena tadi 8 lebih tinggi dari 4, 0 lebih rendah dari 12. Jadi uncertain. Nah, 8 dan 0 bisa nggak kita eliminasi karena ada 7 dan 3? Nggak bisa. Karena 8 lebih tinggi dari 7, tapi 0 lebih rendah dari 3. Nah, bisakah kita mengeliminasi 8 0 karena 16 0? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena 8 sudah lebih rendah dari 16. Dan B-nya sama. Berarti ini kan kita bisa bilang dengan B yang sama, A yang digunakan lebih rendah di sini dibanding di sini. Kalau ini menggunakan 16A tanpa menggunakan B sama sekali, nah di sini B-nya tidak digunakan, A-nya cuma dipakai 8, maka ini bisa kita eliminasi kayak gitu. Masuk akal ya logikanya ya. Nah, 16 0 sama kan dengan ini, berarti ini bisa kita coret. Oke. Uh, ini juga 16 0 bisa kita coret. 024 bisa dicoret nggak bisa ya, karena 0 itu lebih rendah dari semua dari sini, tapi 24 tidak lebih rendah dari tidak lebih rendah dari 12, 3, dan 0. 0,16 bisa kita coret juga nggak bisa ya, karena tadi 0-nya lebih rendah dari 4, 7, 16, tapi 16-nya tidak lebih rendah dari 12, 3, 0. Nah, sekarang 0 sama 16 per 3. Bisakah kita coret? 16 per 3 itu 4, sekian ya. Itu juga 0 sudah pasti lebih rendah dari ketiganya. Tapi 16 per 3 itu masih di atas 3. Jadi ini jangan kita coret dulu. Oke. Okay? Nah, berarti kita bisa cari kemungkinan dari ketiga ini. Tadi fungsi kendalanya itu adalah Z sama dengan 600A plus 400B. Dan kita mau meminimumkan, jadi cari yang paling kecil. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai, saya misalnya saya pakai nomor ya, misalnya pakai huruf ya. Misalnya ini saya kodein aja ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu, ini F ya. Yang A itu kan 4,12. Nah, terus yang B itu 7,3 gitu. Lalu yang C itu adalah 16,0. Lalu teman-teman bisa cari yang ini D, E, dan F. Tapi kalau secara himpunan penyelesaian ini 4 ya 4 12 7 3 16 0. Terus teman-teman juga bisa cari DEF. Ya, DEF tuh kemungkinan besar hasilnya kita tolak. Logikanya aja nih 24 kali 600. Ya, ini teman-teman bisa coba tapi yang jelas DEF tuh pasti ditolak pada akhirnya. Terus berarti kita tinggal coba yang ini ABC. Ya. Kalau secara himpunan penyelesaian agak beda ya. Kalau memaksimumkan itu berarti kan misalnya tadi nih. Ya, ini teman-teman bisa coba ya untuk kasus ini teman-teman pakai kurva juga bisa ya supaya kebayang. Tapi saya nggak akan jelaskan kurva lagi. Tapi yang jelas saya mau bilang gini, ketika kita memaksimumkan suatu tujuan, kendalanya itu kan kurang sama dengan berarti himpunan penyelesaiannya tuh misalnya kendala pertama ini, berarti kan HP-nya ini. Nah, taruhlah misalnya ada kendala kedua, nah berarti himpunan penyelesaiannya juga di bawahnya. Kenapa di bawahnya? Karena kendalanya kurang sama dengan. Seperti itu. Itu kalau memaksimumkan. Kalau meminimumkan, ya, itu kebalik. Kendalanya lebih besar sama dengan.
Berarti kalau misalnya saya punya kendala seperti ini, himpunan penyelesaiannya tuh yang ini, sebelah kanannya. Terus misalnya seperti ini. Ya. Jadi kayak gitu gambarannya nanti. Nah, teman-teman nanti cari yang bersinggungan di mana aja, oke? Okay? Tapi untuk mempersingkat waktu, saya nggak akan gambarkan kurvanya. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Hasilnya bisa dicoba nih ya. Kalau misalnya 16,0 itu Z-nya itu adalah 9.600. Terus 7,3 itu 600 kali 7 4.200, 4.200 tambah 400 kali 3 4.200 tambah 1.200 gitu berarti jadi 5.400. Oke. Ini 600 kali 4 itu 2.400. 400 kali 12 itu 2.400. Hasilnya 4.800. Nah, terbukti bahwa ini lebih kecil dari semuanya. So aja dicoba ini. Ini pasti hasilnya lebih gede setnya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Z itu akan minimum ketika A dan B-nya itu optimum digunakan di 4 sama 12. Kayak gitu. Oke. Okay? Kalau teman-teman gambarkan kurvanya nanti ketahuan ya 4,12 itu jadi salah satu titik kritis. Seperti itu. Ya. Oke, kita tadi sudah membahas contoh soal memaksimumkan dan meminimumkan di mana kendalanya hanya dua variabel. Tadi kasus pertama itu memaksimumkan tapi dia ada dua kendala. Kalau yang belakangan ini meminimumkan tapi ada tiga kendala. Ya, tetap dalam dua variabel. Nah, sekarang biar biar teman-teman juga tahu, tadi saya juga sempat menyinggung masalah aplikasi dari programisasi linear. Sekarang saya akan menjelaskan, kita akan bahas soal lah ya. Dua contoh soal saja cukup ya. Ini adalah soal pertama ya. Jadi untuk soal pertama kita nggak akan selesaikan ya. Kita cuma merumuskan model programisasi linear untuk masa yang dihadapi. Jadi kalau teman-teman ngerti programisasi linear diharapkan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya kayak teman-teman kalau misalnya jualan, bisnis online atau apapun itu ya, mengatur keuangan dan sebagainya, itu bisa mengaplikasikan programisasi linear. Supaya lebih jelas, ini ada soal cerita ya. Tadi kita belum bahas soal cerita sama sekali. Sekarang kita bahas soal cerita. Oke. Sebuah perusahaan kamera memproduksi tiga macam model kamera, masing-masing diproses melalui tiga departemen. Ya, tipe tipe potret 1 dijual 40.000 per unit, terus tipe potret 2, potret 3 itu 50.000 dan 75.000 per unit. Misalnya tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 itu kita bikin jadi X1 ya, X1, X2 dan X3 ya, biar lebih mudah. Oke. Okay. Um, setiap lusin setiap lusin potret satu. Jadi setiap satu lusin itu 12 ya isinya, berarti setiap 12x1 ya itu membutuhkan 4 jam pengolahannya di departemen A. Lalu 3 jam di departemen B, 1 jam di departemen C, seperti itu. Tapi intinya kalau teman-teman baca ini apa namanya? Kita kendalanya itu untuk masing-masing departemen ya. Jadi misalnya departemen 1, departemen 2 sama departemen 3. Ya, jadi departemen 1 itu memproduksi potret 1 berapa lama, potret 2 berapa lama, potret 3 berapa lama. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan nih apa? Kalau kita ubah jadi persamaan matematis, ini kan 4 jam itu di departemen A. Tapi satu lusin. Jadi logikanya 12x1 itu sama dengan 4 jam di mesin A. Sehingga kita bisa bikin jadi 12 lusin itu 4 jam. Berarti ini bisa kita ubah jadi 4 per 12 X 1 untuk satuannya seperti itu. Ya. Terus potret 2 2,5 jam. Nah, sekarang biar gampang kan nanti kendalanya itu berdasarkan departemen. Nah, kita catat aja nih untuk masing-masing departemen. Ya. Misalnya kita mau bikin kendala untuk departemen A dulu ya. Oke. Departemen A itu butuh
Untuk potret 1 itu 4 jam ya. Terus potret 2 2,5 jam. Potret wait, potret 3 mana ya? Oh, potret 3 6 jam. Tapi ingat ini satu lusin. Berarti satuannya jadi dibagi 12, maka 4 per 12 X1 ditambah 2,5 per 12 X2 ditambah 6 per 12 X3. Kayak gitu. Ingat, departemen A, B, C masing-masing kapasitasnya adalah 130, 170, 52 jam per minggu. Ya, maksimum berarti kurang sama dengan 130 seperti itu. Oke. Nah, terus kita lihat yang departemen B. Departemen B itu ada 3 jam, 4 jam, sama 9 jam. Berarti 3 per 12 X1. Ini bisa kita sederhanakan ya, nanti sepertiga, ini seperempat gitu. Terus 6 per 12, 3, 4, 9. Berarti 3 per 12, 4 per 12, sama 9 per 12. Nah, ini dibilang maksimum berapa? 170. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu departemen yang C ya, itu ini 1 jam. Ya, ini kalau teman-teman baca 1 jam, 2 jam, dan 4 jam. Berarti 1 per 12 X1, 2 per 12 X2, dan 4 per 12 X3. Ya. Departemen C hanya bisa 52 jam per minggu. Nah, berarti maksimum itu ini kurang sama dengan 52. Seperti itu. Ya, ini adalah kendalanya. Nanti bisa dirapin ya, bisa disederhanain ya. Jadi ini sepertiga gitu ya, ini setengah, ini seperempat, sepertiga. Ini jadi berapa nih? Jadi 3/4 gitu ya. Ini jadi 1/6, ini jadi sepertiga ya. Itu nanti ya. Nah, terus ini kendala dari mesin-mesinnya. Terus kita juga tahu bahwa masing-masing barang tuh harus positif, ya kan? Barang kan nggak mungkin negatif ya satuannya. Berarti tambahin keterangan X1, X2, X3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, apalagi yang kurang? Coba kita lihat statementnya. Untuk menjamin kelangsungan bisnis, perusahaan menetapkan setidaknya harus memproduksi 25 unit potret 1, 100 unit potret 2, dan 48 unit potret 3. Oh, berarti X1, X2, X3-nya ada batasannya ya. Berarti X1 harus lebih besar sama dengan 25. Tadi X2 setidaknya berapa? 100 ya, lebih besar sama dengan 100. Lalu X3-nya lebih besar sama dengan 48. Oke, ini adalah kendala yang dihadapi. Ya. Fungsi tujuannya apa? Nah, fungsi tujuan yang di atas nih. Yaitu sesuai dengan harga jual. Ini berarti kayak konsep revenue, price kali quantity. Berarti Z sama dengan harga pertama itu 40.000 kali X1 ditambah 50.000 kali X2 terus ditambah 75.000 berarti 75.000 dikali X3. Oke. Jadi maksimumkan Z subject to ini 1, 2, 3 dan kendala-kendala ini. Nanti bisa diselesaikan kayak gitu, ada solusinya. Tapi ini kan kita cuma diminta suruh membuat persamaan matematis. Nah, ini adalah persamaan fungsi tujuannya ya. Nah, ini fungsi tujuannya. Nah, yang bawah ini adalah fungsi kendalanya. Oke. Seperti itu. Ya, jadi ada gambaran ya, itu aplikasinya. Penyelesaiannya tadi udah sempat dibahas lah ya. Teman-teman bisa kalau ada waktu bisa cari nih penyelesaiannya. Oke, terakhir kita coba satu contoh soal lagi ya. Satu contoh soal dia itu ya soal cerita juga, tapi sekarang diminta untuk menyelesaikan cari nilai ini ada barang A sama B, kita disuruh nyari kombinasi jumlah produk yang memberikan profit maksimum bagi perusahaan tersebut. Oke. Ya.
Nah, sekarang kita lihat nih, sebuah perusahaan menghasilkan dua macam barang, A dan B, diproses melalui dua mesin. Nah, barang A itu 4 menit di mesin 1, 2 menit di mesin 2, sedangkan tiap unit barang B diproses 2 menit di mesin 1 dan 4 menit di mesin 2. Kapasitas maksimum mesin 1 600 menit, mesin 2 480 menit. Nah, berarti sama kendalanya dari mesin ya. Mesin pertama itu hanya bisa 600, mesin kedua itu 480. Berarti ini langsung nih 600 480. Nah, kita lihat tadi yang di mesin pertama itu adalah A dan B, di mana A-nya itu 4 menit, jadi 4A. Lalu di ya 4 menit di mesin pertama itu barang A. Nah, barang B itu 2 menit di mesin pertama, berarti 4A plus 2B. Seperti itu. Yang bawahnya itu berarti yang mesin 2. Nah, mesin 2 tuh 2 menit di mesin 2 berarti 2A ditambah 4B ya. Paham ya kan? Barang A itu 4 menit di mesin pertama. Oke. Terus 2 menit di mesin kedua, berarti 4A 2A. 4A di sini, ya 4A itu mesin pertama, 2A di mesin kedua. Nah, sekarang yang barang B itu 2 menit itu di mesin A, 4 menit di mesin B. 480. Seperti itu. Oke. Ini adalah fungsi kendala. Nah, fungsi tujuannya gimana? Fungsi tujuannya adalah dibilang bahwa intinya margin profit itu tambahan profit ya. Jadi eh iya, kayak marginal cost berarti kan tambahan biaya ketika menambah produksi sebesar satu unit. Nah, berarti kalau margin profit adalah tambahan keuntungan ketika dia menambah satu unit produksi kayak gitu. Nah, berarti asumsinya dia linear. Nah, kalau margin profit 8.000 untuk barang pertama gitu, berarti profitnya adalah 8.000 dikali barang tersebut. Nah, berarti kalau dibilang margin profitnya 8.000 dan 6.000 untuk barang A dan barang B, berarti kita bisa dapat profit sama dengan 8.000 A ditambah 6.000 B. Ya, ini adalah fungsi tujuan, ini adalah fungsi kendala. Ya, ini kendala, ini tujuan. Seperti itu. Oke. Terus kita mau cari penyelesaian gitu ya. Pakai ini aja ya. Oh ya, mungkin sekarang dibalik deh urutan ngerjainnya. Misalnya kita nyari A maksimum dan B maksimum untuk masing-masing persamaan dulu nih. Misalnya ini itu coba 4A plus 2B sama dengan 600. Nah, misalnya B-nya 0, berarti 150,0 ya. Jadi ketika B-nya tidak digunakan sama sekali, berarti A-nya itu 150, B-nya 0. Terus kalau A-nya enggak berarti 0,300. Nah, dari persamaan pertama. Nah, dari persamaan kedua itu 240,0 dan 0,120. Oke, sekarang kalau pakai eliminasi dan substitusi. Ya, misalnya eh, apa yang mau kita habisin misalnya yang bawah ya 4A plus 2B sama dengan 600. Terus ini jadi 4A plus 8B sama dengan 960. Oke. 4A ini habis, ini ke sini jadi 6B sama dengan 360. B-nya sama dengan 60. Berarti dapat B-nya 60, A-nya ya tinggal masukin aja nih. Misalnya B60 tuh berarti kan di sini 120. Berapa tambah 120 hasilnya 600, berarti 480. 480 adalah 4A, berarti A-nya adalah 120. Berarti dapat keduanya itu adalah ini 120,60. Nah, sama kayak tadi ya. Kita bisa pakai eliminasi nih. Logikanya nih. Mana yang bisa kita eliminasi? Kita lihat kalau mau lihat eliminasi gini aja cari kesamaan ya. Misalnya yang kiri itu sama-sama berapa? Contohnya gini nih. Nah, ini yang sama di sebelah kiri adalah 0 ya, 0,300 dan 0,120. Sama-sama di sebelah kirinya ada nolnya. Artinya sama-sama A tidak digunakan. Nah, ketika A tidak digunakan, B-nya diproduksi 120 dan 300, kan yang lebih banyak yang 300. Udah pasti ini kita eliminasi. Kayak gitu. Nah, terus yang tadi dari sisi kiri yang sama-sama 0. Nah, sekarang sisi kanan juga sama-sama 0 nih, 150 0 sama 240 0.
logikanya nih, tanpa B, tanpa menggunakan B, yang satu menggunakan A 150, yang satu lagi menggunakan 240. Udah pasti ini lebih sedikit. Nah, berarti kita tinggal punya tiga opsi ini. Oke, 0300, 240 sama 120, 60. Nah, tapi tadi kalau kita pakai apa himpunan penyelesaian gitu ya, 0300 sama 240 ini tidak bisa apa ya namanya? Ini dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Ya, coba aja nanti dikerjain ya pakai persamaan linear. Ini tuh nggak memenuhi himpunan penyelesaian. Ya, kenapa? Kita coba aja nih, ketika 0300 masukin ke sini, ya, ini masih memenuhi di persamaan pertama. Tapi di persamaan kedua, misalnya 0,300. Nah, berarti kan 4 kali 300 itu 1200. Nah, 1200 tidak kurang sama dengan 480, sehingga 0300 ini bukan daerah HP, bukan daerah himpunan penyelesaian, ya. Kenapa bukan daerah himpunan penyelesaian? Karena tidak memenuhi persamaan kedua. So, ini dieliminasi. Nah, sekarang yang ini 240. 240 di sini memenuhi ya. Di persamaan kedua memenuhi, di persamaan ke satu nggak dimenuhi. 4 kali 240 udah 960. Nah, 960 tambah 2B, B-nya 0 berarti 960. Itu 960 itu tidak kurang sama dengan 600. Maka yang ini juga bisa kita coret dengan alasan bukan daerah HP karena tidak memenuhi persamaan pertama. Ya, jadi kalau 0300 tidak memenuhi persamaan kedua, 240 dan 240,0 itu tidak memenuhi persamaan pertama. Sehingga hasilnya adalah yang 120, 60. Ini yang kita pilih. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kasus seperti ini, maka kombinasi produk yang perlu diproduksi untuk memaksimumkan profit adalah ini 120A dan 60B dengan profit sebesar, masukin aja nih 120 sama 60. Itu adalah profit maksimum yang bisa dicapai dengan kendala yang dihadapi. Seperti itu.